Oh, jadi begini ya, modus persaingan antar ojol ini ya. Ya, adanya persaingan yang tidak sehat mengakibatkan membuat order-orderan fiktif untuk kompetitor agar kompetitor menjadi tidak ada orderan. Agar kompetitor menjadi bangkrut, agar kompetitor itu tidak ada lagi yang mengorder. Begini caranya, begini caranya. Untung lu dari keluarin lu dari tempat lu kerja. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun, dimanapun, my friend, my bro, my sis, everyone, every time, everywhere you are, dimanapun Anda berada di kesempatan pagi, siang, sore, malam, di jam berapapun Anda menonton video ini ya. Kali ini gue akan coba mengevaluasi lagi ya modus dari orang kantor Maxim ini melakukan orderan fiktif di Klaten ataupun di Solo Raya ya. Ya, pokoknya di daerah keresidenan Solo ya. Pokoknya plat AD. Kita akan coba bahas kronologis dari si abang kantor ini ya, mantan pekerja Maxim ini melakukan orderan fiktif terhadap Gojek di Klaten ataupun di daerah Keresidenan Surakarta atau Solo Raya. Yuk kita simak. Begini modus karyawan Maxim melakukan orderan fiktif merugikan mitra Gojek. Nah, tuh ya. Ini kemarin nih, hari Senin kemarin tanggal 11 ya. Begini dia melakukan orderan fiktif ya. Yuk. Nih, lihat nih. Ini. Yuk kita bacain ya. Oke, Solo jateng.network.com ya. Muhammad Dwi Septiantono, mantan karyawan Maxim yang sebelumnya menjabat Head of Division Maxim Klaten, hanya tertunduk saat dihadirkan di press release di lobi Mapolres Surakarta pada hari Senin 11 November 2024. Pelaku menggunakan masker dan berpakaian tahanan warna biru. Muhammad Dwi Septiantono, 31 tahun, ditangkap polisi diduga melakukan orderan fiktif yang menyasar driver yang menjadi mitra PT Goto alias Gojek. Akibat perbuatan pelaku, sejumlah mitra aplikator transportasi online ini mengalami kerugian secara materi. Adapun perusahaan mengalami kerugian secara moral terhadap kepercayaannya dari konsumen. Wakasat Reskrim Polresta Surakarta AKP Sudarmianto menjelaskan modus pelaku dengan cara membuat order fiktif dengan titik penjemputan di kawasan stasiun Klaten. Padahal tersangka saat memesan tersebut berada di rumahnya di kawasan Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Solo Kota. Pelaku melakukan aksi ini pada hari Kamis 18 Mei 2024. Dalam sehari tersebut dia membuat 11 orderan fiktif. Pelaku seolah-olah membuat seolah-olah berada di kawasan stasiun Klaten, padahal dia ada di rumah, ucap Sudarmianto didampingi Ibtu Irham Rozan Al-Fikri. Kemudian dari 11 laporan tersebut, 4 driver menerima pesanan ini, sedangkan sisanya di-cancel karena tidak mendapatkan driver, tambahnya. Lebih lanjut, Sudarmianto mengungkapkan tindakan manipulasi data elektronik yang dilakukan pelaku bukan hanya sekedar upaya persaingan tidak sehat, tetapi juga merupakan pelanggaran hukum yang serius di bawah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik alias UU ITE. Berdasarkan pasal 35 dan pasal 51 ayat 1 Undang-Undang ITE, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan manipulasi informatif elektronik untuk tujuan menciptakan data palsu dapat dipidana penjara hingga 12 tahun atau dikenakan denda maksimal sebesar 12 miliar rupiah. Tindakan ini adalah bentuk kejahatan digital yang melibatkan manipulasi data agar transaksi yang fiktif tersebut terlihat seperti data yang sah dan otentik. Kami tidak menoleransi tindakan yang merugikan ekonomi masyarakat luas dan mencederai nilai-nilai elektronik dan nilai persaingan yang adil di sektor transportasi online, tegasnya. Wakasat Reskrim. Dijelaskan Sudarmianto, dalam kasus ini mitra driver mengalami kerugian secara material, sedangkan dari perusahaan mengalami kerugian dengan penurunan kepercayaan masyarakat. Adanya kasus seperti ini dari PT Gojek mengungkapkan pihaknya mengalami penurunan order hingga 50%, kata Darmianto. Nah, ini barang buktinya ya. Ini barang bukti yang percakapan orderan fiktif dari mantan kepala divisi Maxim Klaten nih. Dalam kasus ini pihak kepolisian berhasil mengamankan sejumlah barang bukti berupa printout order fiktif tersebut serta satu buah smartphone yang digunakan tersangka untuk melakukan order fiktif tersebut. Sementara itu, tersangka berkilah bila perbuatannya ini bermotif persaingan bisnis. Dia hanya mengaku kalau perbuatan tersebut hanya sebatas iseng terhadap driver. Saya hanya
Saya memang pernah bekerja di perusahaan tersebut, namun per 1 Juli kemarin sudah tidak lagi ya. Kemudian perbuatan ini murni iseng dan tidak ada hubungan persaingan bisnis. Saya hanya berharap tidak ada meniru perbuatan saya, karena walaupun ini iseng, ternyata bisa dipidana. Saya sendiri sekarang bekerja di lembaga kursus renang. Dia tanggal 1 Juni udah nggak kerja lagi di Maxim, alias ulahnya sendiri. Kenapa persaingan ojol harus seperti itu? Kenapa pihak kantong kompetitor melakukan penodaan fiktif terhadap yang lainnya? Setiap orang bebas memilih. Nggak setiap orang lu paksa untuk naik ojol lu. Orang mau naik Maxim kayak, mau naik Gojek kayak, mau naik Grab kayak, InRapper, itu serah orang. Ya, kejadian udah lama dari bulan Mei, 5 Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November. Udah 6 bulan lu di penjara, baru diangkat lagi kasus lu. Ya. Jadi ini pelajaran ya buat operator ojol ya. Bila kalian itu pengen maju ojolnya, pengen bagus ojolnya, bersainglah secara sehat. Ini gara-gara perang tarif nih, kalau gue tahu ya, gara-gara perang tarif ya. Banyak sekarang ojol-ojol sekarang nggak seperti dulu ya. Bahkan sepaksa main curang pun dilakukan, seperti main member, fake GPS ya, demi mendapatkan penghasilan yang tinggi ya, demi mendapatkan 3 juta seminggu atau 12 juta sebulan. Main etik. Nah, seperti yang sudah-sudah ya. Banyak sekarang itu tergiur dengan member, tapi apabila lu ke PM itu gimana? Apakah si member mau mengembalikan akun lu? Begitupun dengan lu yang orderan fiktif. Kenapa sampai tega lu ngerjain orang yang lagi nyari duit? Kalau lu digituin gimana? Keluarga lu digituin gimana? Mentang-mentang lu kerja di perusahaan aplikator, tapi lu jangan menghancurin aplikator orang. Ibaratnya lu punya restoran, lu punya rumah makan, jangan lu hancurin rumah makan orang. Ya, lu restoran lu, menu lu, makanan lu, itu yang lu jaga. Jangan usik restoran orang, menu orang, makanan orang, jangan. Intinya sekarang lu udah ketangkep, ya, lu udah di penjara, lu dengan isengnya lu kena pidana, dan lu udah dikeluarin. Apa menurut pekerjaan lu juga, kita juga nggak mau tahu. Dan ini pelajaran bagi semuanya. Buat aplikator ojol yang baru-baru ya, gue minta tolong sama kalian nih. Ya, khusus tuh ojol-ojol baru ya, aplikator baru nih. Jangan pernah berbuat curang seperti ini. Ya, cukuplah ojol-ojol sekarang merasakan imbasnya perang tarif yang makin lama makin murah. Cukup kami yang semakin jauh jalannya, ongkos semakin murah, baliknya belum tentu dapat. Ya, yang pertama, yang kedua, cukuplah sekarang banyak kan penurunan tarif, namanya ojol-ojol yang udah menyerah. Kecuali yang ojol-ojol yang berani mati ya, berani mati dengan orderannya, yaitu dengan main member, main fake GPS. Itu resikonya yang terbesar, dia akan mati total alias kena PM atau suspend. Cukup mereka yang berani seperti itu. Tapi yang main murni, tolong jangan diganggu ataupun jangan diusilin seperti ini. Ya, ini pelajaran buat ojol-ojol baru. Apapun itu benderanya ya. Mau Gojek, Grab, Maxim, InRapper, tetanggaku, One Trip, Getman, apapun itulah. Ya, Aci di Surabaya tuh, apapun itu, tolong jangan ganggu ojol-ojol yang lain lah. Ya. Perbaiki kualitas, perbaiki layanan, dan tarif tolong disamaratakan seperti PO Bis. Oke? Semoga anak-anak ojol sejahtera ya. Kalau enggak, kalian main member aja. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun, dimanapun, my friend, my bro, my sis, everyone, everywhere you are, dimanapun anda berada. Salam satu aspal, adios amigos, and ciao.